Dan saya menghimbau kepada masyarakat, ketika kita punya aksi 212 pada tahun 2016, itu kan kita merespon omongan arogan dari seorang yang bernama Ahok yang mengatakan jangan mau memilih pemimpin dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya pelarangan pemimpin kepada Yahudi Nasrani itu bahasa lainnya, bahasa tegasnya, jangan memilih pemimpin yang tidak seagama dengan kamu. Berarti orang kafir. Dalam konteks akidah Islam, Sunda Wiwitan yang pernah terlarang dan dilarang berarti dia adalah non-Islam. Berarti secara terminologi akidah, jelas itu adalah paham kekafiran. Maka memilih orang kafir itu hukumnya haram. Maka dengan demikian seluruh masyarakat Jawa Barat sudah paham. Dengan begitu kita akan memilih berarti tinggal 3 pasang untuk mengarahkan pilihannya kepada nomor 3. Di situ ada Pak Ahmad Syaihu dan Pak Ilham Habibie. Jadi kesimpulan untuk masalah Pak Deddy Mulyadi, rasanya kita sudah cukup paham. Beliau penganut Sunda Wiwitan dan beliau diduga kuat memajukan diri dengan cara-cara yang sudah diatur dan kemudian dia masuk untuk menjadi gubernur dalam rangka menjadi pembawa misi Sunda Wiwitan dalam skala Provinsi Jawa Barat. Artinya jelas tertolak. Baik. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang, saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas Cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di kabupaten kota. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil, tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ucir Channel. Oke ya. Di Jawa Barat ya, kemarin banyak ya segelintir orang yang mensirik-sirikan Kang Deddy dan mengkafir-kafirkan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Kang Deddy Mulyadi sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Ini sangat tegas sekali ya menurut saya. Kang Deddy Mulyadi akan menyikat orang-orang yang tidak menghormati ideologi orang lain.
Gimana ya? Kabarnya Alfian Tanjung, Habib Bahar ya, Bahar bin Smith, terus ya kelompoknya lah. Gimana ya? 60% lebih suara Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meskipun itu banyak fitnah-fitnah yang ditebar oleh mereka. Iya, ini akan saya tunjukkan video Kang Deddy Mulyadi. Jadi obsesi diri saya. Obsesi diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran pada intoleran. Kenapa? Orang Sunda mangga sok badai ngadamel bumi di sini mangga, di dia mangga terus empek kerangga ini cocok. Kalau apa? Kalau hidupnya sama orang Sunda lagi. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan digeureukeun mah bantuan eueuhan, iro eueuhan. Memang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Ini pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih.
dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semua ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem, masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya dipersilakan Pak Tawan. Pak, Ya. izin, ini kan raihan di atas 60% ini fenomenal selama Pilkada Jabar. Nah ini stimulus yang diberikan selama 5 tahun ke belakang seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 80. Tapi ini patut disyukuri. Yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomenal. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%? Kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat. Oke ya. Barusan Kang Deddy sudah menjawab banyak lah tentang mungkin apa yang dilihat oleh Kang Deddy ya, dan mungkin apa yang ada sekarang, fenomena sekarang yang ada di Jawa Barat gitu. Itu kan kelompok-kelompok mereka seolah-olah mereka itu yang mempunyai negara, yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan masyarakat, sering mencaci maki pada negara kan. Tapi seolah-olah aparat semua itu, ya benar katakan Deddy, tutup mata dan diam, tidak yang bergerak. Mungkin dibalik mereka yang bilang berbicara seperti itu, ya ada backingannya lah. Hanya ya seperti itulah. Tapi kalau sekarang Kang Deddy Mulyadi mutlak 60 lebih ya, 60% lebih suara Kang Deddy itu di Jawa Barat. Meskipun Kang Deddy itu difitnah, dibilang syirik, dibilang kafir, dibilang musyrik, dibilang Sunda wiwitan. Tapi orang Jawa Barat itu sekarang sudah pintar dan bisa menilai mana omongan yang baik dan mana omongan yang jelek, mana itu untuk politik pribadi dan politik untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
warga Jawa Barat sudah pintarlah. Orang yang mencaci maki kemarin, lihat gimana sekarang. Ini kan buktinya. Kang Deddy Mulyadi menang. Kang Deddy Mulyadi unggul. Sedangkan kalian-kalian yang menarasikan Kang Deddy Mulyadi itu syirik, Kang Deddy Mulyadi itu musyrik. Oh ya ya. Ada komentar ini ke channel YouTube saya di komentar. Saya itu dibilang pengikut Kang Deddy Mulyadi, bukan pengikut Kang Deddy Mulyadi, pengikut kesirikan. Saya itu pengikut kesirikan katanya. Atas dasar apa Anda bilang saya itu mengikut kesirikan? Tahu dari mana? Dan sirik itu seperti apa? Entahlah orang-orang yang di kalangan mereka itu seolah-olah kalau tidak sama pola pikirnya dengan mereka, pasti dibilang sirik lah, wahabi lah, musyrik lah. Mereka tidak menyadari kesirikan mereka sendiri, kemusyrikan dia sendiri, ya kan? Kita hidup di dunia ini saling menghargai gitu. Kalau Anda bisa mengkritisi orang, ketika kami mengkritisi Anda harus menerimanya. Jangan ketika kami mengkritisi Anda mengkritisi orang, kalian tidak terima. Itu mindset dari mana? Anda berbicara tentang negara, sampai presiden pun Anda olok-olok seperti itu. Ketika kami lantang berbicara, mengkritisi Anda tentang ideologi yang Anda bawa, tentang apa yang Anda ucapkan, tentang apa yang keluar dari mulut Anda tidak terima. Bodohnya lagi, ketika kami mengkritisi orang-orang seperti itu, kami dibilang kafir dan kami dibilang syirik. Ini sangat lucu sekali menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terserah mereka menilai saya itu apa. Toh mereka itu bukan itu pangeranku lah. Bukan Tuhanku mereka. Ngapain harus menuruti mereka. Yang saya tahu, yang saya perhatikan, mutlak lah ini politik semua. Meskipun mereka itu politik kepentingan pribadi, kepentingan kelompok mereka, itu politiknya mereka, kepentingan kelompok mereka. Dan sekarang masyarakat sudah membuktikan, Kang Deddy membuktikan dengan dirinya sendiri bahwasanya Kang Deddy di Jawa Barat menang 60% lebih suaranya Kang Deddy Mulyadi. Mereka yang membungkus politik dengan agama tumbang. Apakah gak malu orang-orang seperti itu? Iya kan? Kalau nggak malu ya yes. Orang dibilang syirik, dibilang musyrik, dibilang ini, dibilang itu, dibilang ini, kemusyrikan. Nggak taunya masyarakat memilih Kang Deddy Mulyadi, mempercayakan kursi gubernur untuk duduk di kursi gubernur, untuk memimpin Jawa Barat. Masyarakat mempercayakan Kang Deddy Mulyadi, bukan yang memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Udah yang berkuar-kuar, bukan yang berkuar-kuar dan menyirik-nyirikan dan musik-musikan yang sok agamai dan suci. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.